Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia dan masih pada materi teks prosedur. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi tentang penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Jadi bahasa-bahasa apa saja yang biasanya digunakan pada teks prosedur. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kamu akan diharapkan mampu mengetahui penggunaan bahasa pada teks prosedur. Bahasa-bahasa apa saja yang bisa digunakan dalam teks prosedur. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja simak pembelajaran kita pada hari ini. Jadi penggunaan bahasa pada teks prosedur itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah penggunaan kalimat perintah. Kemudian yang kedua, penggunaan bentuk pasif untuk proses. Kemudian yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Yang keempat, penggunaan kata keterangan cara, kata keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kemudian yang kelima, penggunaan kalimat saran atau larangan. Yang keenam, menggunakan kata penghubung atau pelepasan atau kata acuan. Ya. Kemudian yang terakhir, penggunaan akhiran i dan akhiran k pada teks prosedur. Nah, ini tadi ada 6 penggunaan bahasa pada teks prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Silakan disimak dengan baik. Kemudian dijawab pertanyaan setelah kita menyimak penjelasan Ustazah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pada penggunaan kalimat perintah. Nah, penggunaan kalimat perintah coba diperhatikan. Pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, biasanya kalimat perintahnya adalah posisikanlah tubuh kalian sejajar dengan monitor. Jadi di sini pada teks prosedur dia meminta kita untuk mensejajarkan tubuh kita dengan monitor. Nah, biasanya juga kalimat perintah ini menggunakan ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah intonasinya itu biasanya lebih tinggi. Contohnya yang tadi sudah Ustazah sampaikan, posisikanlah tubuh kalian dengan monitor. Jadi intonasinya atau nada suaranya itu lebih tinggi ketika kalimat perintah. Kemudian ciri-ciri kalimat perintah juga itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, di sini tidak ada tanda serunya, mungkin di Ustazah lupa berikan tanda seru. Jadi diakhiri dengan menggunakan tanda seru. Kemudian ciri yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Jadi memerintahkan. Yang terakhir, biasanya penggunaan kalimat perintah diakhiri dengan partikel la. Ya, partikel la ataupun kan. Nah, seperti contoh yang kalian lihat ini, posisikan. Nah, dia menggunakan partikel kan. Atau biasanya juga dia menggunakan partikel lah. Posisikanlah tubuh kalian sejajar dengan monitor. Posisikan tubuh kalian dengan sejajar monitor. Ini adalah penggunaan kalimat perintah. Jadi dalam teks prosedur itu yang pertama tadi adalah menggunakan kalimat perintah. Dia memerintahkan kita, ya, seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri penggunaan bahasa pada teks prosedur yang kedua adalah penggunaan pasif. Biasanya ini digunakan dalam proses. Jadi instruksi panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana dibuat atau dilakukan, bukan tentang bagaimana membuat atau bagaimana melakukan sesuatu. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberikan saran, tambahan, atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contohnya, nah biasanya di sini kalimat aktif, ya. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut.
Perhatikan kalimat aktif itu adalah ada seseorang yang melakukan, ya, sedang melakukan. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Itu adalah kalimat aktifnya. Sedangkan bentuk pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut seperti itu. Ya, Ustazah harap paham sampai di sini. Kita lanjutkan ciri-ciri penggunaan teks prosedur yang ketiga. Penggunaan kriteria atau batasan. Nah, teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang dituliskan. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus dirincikan dan jelas batasannya. Contohnya, contohnya di sini ada kalimat yang tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Jadi dia tidak ada batasannya. Ya, dia di sini cuma disuruh untuk mengangkat kaki kanannya. Perhatikan dengan kalimat menggunakan batasan. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi kaki kanannya itu batasannya cuma sampai batas lutut saja yang diangkat. Itu menggunakan kalimat batasan seperti itu. Nah, selanjutnya langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan keempat tepuk tangan. Nah, ini adalah batasannya. Jadi dia disuruh untuk melangkah kaki kanannya 2 kali, hanya 2 kali, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan pada kehitungan keempat tepuk tangan seperti itu. Inilah salah satu contoh penggunaan kriteria batasan seperti itu. Nah, kriteria selanjutnya atau contoh penggunaan bahasa teks prosedur selanjutnya, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kita bahas satu-satu di sini ya. Nah, perhatikan, kita bahas terlebih dahulu penggunaan kata cara. Ya, cara melakukan. Ya, di sini adalah bungkuslah adonan dengan rapat, dengan cara yang rapat. Seperti itu. Talikan rafia dengan cara menyilang. Jadi dia meminta kita untuk dengan cara yang menyilang seperti itu. Minum cairan tanpa diaduk. Dengan cara tanpa diaduk. Jadi dituang, setelah dituang langsung diminum. Tidak ada cara yang mengaduk-aduk seperti itu. Kemudian selanjutnya bunyikan secara serentak semua gendang. Di sini dia meminta kita dengan cara digendang semuanya. Nah, selanjutnya keterangan alat. Jadi keterangan alat di sini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya titik-titik menggunakan, kemudian titik-titik menggunakan lagi. Nah, perhatikan contoh keterangan alat di sini. Misalnya dengan komputer, ya. Mohon maaf, di sini ada contohnya ya. Contohnya para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Artinya di sini dia menggunakan alat. Ya, dia dengan cara menggunakan alat mesin. Lukisan kain dengan menggunakan centing. Menggunakan juga alat di sini. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Menggunakan alatnya itu adalah mesin jahit. Para perajin membatik menggunakan centing. Alatnya di sini adalah centing seperti itu. Nah, baiklah anakku sekalian, jika ada yang kurang jelas silakan tanya pada kolom komentar ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita sudah bahas tentang cara, kemudian keterangan alat dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Perhatikan di sini keterangan tujuannya. Jadi adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya untuk, supaya, dan agar. Jadi keterangan tujuannya di sini supaya kita menambah informasi. Jadi kenapa dituang cuma 5 liter, supaya seperti itu. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Di sini tujuannya ya, kenapa malamnya tidak terlalu panas. Tujuannya agar tidak merusak kain seperti itu.
Kemudian keterangan derajat atau kualitas. Kata ini menambah keterangan kualitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya lagi, setelah dicelup angkat kain secepatnya. Nah, tujuannya ya, langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitung keempat, tepuk tangan 1 kali. Keterangan syarat, perhatikan keterangan syaratnya. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadi suatu peristiwa jika. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan bertanya pada kolom komentar jika ada pertanyaan. Selanjutnya kita lanjutkan pada ciri-ciri penggunaan bahasa teks prosedur berikutnya. Yang kelima adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Jadi teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, penggunaan kata hubungnya itu biasanya menggunakan sebaiknya atau hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali, jika, atau sebaiknya. Jadi di sini menggunakan kata saran ya. Sebaiknya kita merebus airnya tidak terlalu lama, atau hindari rebusan air terlalu lama, seperti itu. Jadi ciri-ciri penggunaan kalimat teks prosedur itu, ciri-ciri penggunaan teks prosedur bahasanya itu juga menggunakan kalimat saran atau larangan, seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan kata penghubung pelepasan kata acuan. Perhatikan di sini, langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Kadang-kadang penulisan penggunaan suatu penghubung yang diulang terlalu sering, untuk itu dapat diperlukan pelepasan. Jadi pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebut sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk ratapan. Kalimat majemuk ratapan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama sehingga sebagian yang sama disebutkan hanya satu kali. Pelesapan juga banyak dilakukan pada teks prosedur. Jadi contohnya di sini, masak tepung ketan dengan cairan santan selama 30 menit ya. Aduk terus. Di situ ada tanda dalam kurungnya. Jadi aduk terus tepung dan santan dimasak. Jadi kita tidak gunakan lagi kata tepung dan santan yang dimasak ya. Kita langsung saja tuliskan aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan ya, seperti itu. Jadi itu namanya kalimat pelesapan ya. Pelesapan itu menghilangkan kalimat yang sudah kalian tahu, oh ternyata yang diaduk itu adalah ketan dan cairan santan ya. Aduk terus hingga mengental. Nah, lanjut lagi, angkat adonan dan setelah dingin cetak. Cetak itu, jadi yang dicetak itu adalah hasil tepung dan santan yang setelah diaduk sehingga mengental ya. Tapi di sini cukup dituliskan angkat adonan dan setelah dingin cetak hingga membentuk persegi panjang, seperti itu. Taburi wijen di atasnya. Iris setebal 2 cm, kemudian bungkus dengan plastik. Kemas pada kardus yang kecil. Jadi Ustazah harap paham ya, di sini dimaksud dengan kalimat pelesapan. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i
dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek itu bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Lumuri. Ingat, kata akhiran i dipakai yang tidak bergerak. Lumuri, ya, lumuri. Jadi kita diminta untuk melumuri. Berbeda dengan lumurkan mentega pada loyang. Nah, di sini apa perbedaan penggunaan kata-kata berikut ini? Buatlah kalimat-kalimat perintah dengan menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Tiap orang membuat 2 kalimat. Contohnya, taburi roti yang sudah masak dengan keju parut. Taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Nah, sekarang tugas kalian silakan cari kalimat perintah yang berakhiran i dan akhiran kan satu-satu saja ya. Satu akhiran i dan satu akhiran kan. Dan harapan Ustazah apa yang tadi disampaikan sama Ustazah dijelaskan kalian bisa paham dan tuliskan kesimpulan-kesimpulan yang kalian bisa dapatkan dari penjelasan yang Ustazah tadi sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya pada kolom komentar. Insya Allah Ustazah akan langsung jawab. Tapi kalau ditanyakan pada WA, Ustazah tidak akan jawab. Yang Ustazah jawab yang bertanya pada kolom komentar. Oke, syukran jasakillana atas perhatiannya. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.